Jumpa lagi Grafolovers, saya Kusuma Prabandari rasanya kangen sekali untuk menjumpai Anda lagi. Tentu dengan ragam analisis tulisan tangan atau grafologi dalam aksara bercerita yang saya harapkan dapat jadi sebuah inspirasi untuk terus membangun karakter diri. Terima kasih untuk Grafolovers yang merespon tayangan kami di media sosial Instagram, episode Siapa Mau Dibaca Tulisannya, dan mengirim tulisannya untuk dianalisis. Nah, pada episode mendatang, saya akan memberi kesempatan terbuka kepada Grafolovers yang berminat dibaca tulisannya. Mereka yang berminat untuk dianalisis tulisan tangannya ingin tahu apa sih kekuatan karakter pada dirinya dan apa kekurangan yang masih bisa diperbaiki untuk menjalani kegiatan keseharian dan kehidupan sosial yang lebih baik. Kali ini Grafolovers yang berpartisipasi adalah seorang wanita yang tinggal nun jauh di kota Bursa, Turkiye. Seorang ibu rumah tangga muda asal Indonesia yang memilih melanjutkan hidupnya bersama keluarga di negara tersebut. Kak Diana Demir, kehormatan bagi saya mengenal Anda lebih jauh melalui tulisan tangan yang dikirimkan. Nah, tak kenal maka tak sayang. Sebelum kita sampai pada analisisnya, mari mengenal sosok Diana Demir berikut ini. Sosok yang satu ini, Diana Demir, lahir pada tahun 1981 dan besar di kota Jambi. Sejak kecil, terutama saat masa sekolah, ia selalu menjadi juara umum SD dan SMP. Tak hanya dalam pelajaran, Diana juga pernah meraih juara 1 maraton saat duduk di kelas 2 SMP. Ia aktif mengikuti kejuaraan MTQ atau Musabakoh Tilawatil Quran dan mengantongi 42 piala kejuaraan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ini mengantarnya menjadi pembaca Al-Quran atau Qori'ah di banyak kegiatan hingga tingkat provinsi. Gelar sarjana pendidikan ia raih di Jakarta. Diana menikah dengan pria keturunan Yugoslavia Turkiye bernama Ayhan Demir pada 2012, hanya dengan perkenalan 4 bulan. Sejak menikah, ia tinggal di kota Bursa Turkiye hingga saat ini dan memiliki 1 putra serta 1 putri. Dalam waktu 4 bulan tinggal di Bursa, ia sudah fasih berbahasa Turkiye dan aktif mengisi acara pengajian rutin masyarakat Indonesia maupun kelompok perempuan Turkiye. Selain itu, Diana juga aktif melukis. Ia menjadi salah satu dari 4 perempuan pendiri organisasi perempuan Minang di mancanegara, Bundo Kanduang luar negeri, serta duduk sebagai bendahara, yang seluruh pengurus dan anggotanya tersebar di berbagai belahan dunia. Diana menemukan cintanya, keluarga yang hangat bersama suami dan anak-anaknya di Turkiye, seperti kehangatan cinta dari ayah ibunya yang telah wafat sejak Diana masih kecil. Yuk mengenal karakter Diana dalam aksara bercerita bersama Kusuma Prabandari. Sampai saat ini, secara umum para grafologis melakukan analisis tulisan tangan yang ditulis dengan huruf Latin, meski skrip atau naskah bercerita dalam beragam bahasa. Faktanya, memang salah satu keunggulan dari grafologi adalah dapat digunakan untuk menganalisis tulisan tangan multibahasa. Dari berbagai literatur tentang grafologi, analisis tulisan tangan juga dapat digunakan untuk penulisan dengan huruf kanji, huruf Mandarin, bahkan Arab. Namun secara pribadi, saya mempelajari hingga memperoleh diploma Certified Master Handwriting Analyst untuk grafologi huruf Latin. Grafolovers, menurut penuturan Kak Diana, ia kini menguasai 3 bahasa secara aktif, yaitu bahasa Minang sebagai bahasa ibu, bahasa Indonesia, dan Turkiye yang kini menjadi bahasa sehari-harinya. Namun kali ini ia mengirimkan tulisan dengan huruf Latin dengan skrip dalam bahasa Indonesia. Saya menyampaikan terima kasih kepada Kak Diana Demir yang telah mengizinkan saya menganalisis tulisan tangannya dan menayangkan di konten ini. Mari kita lihat hasil analisisnya.
Kali ini saya tidak mendapat kertas asli tulisan tangan Kak Diana. Karena jarak yang sangat jauh, maka ia hanya mengirimkan dalam dokumen digital. Oleh sebab itu, saya tidak dapat meraba kertas dan mengetahui tekanan tulisan yang dibuatnya. Memang idealnya dalam setiap proses menganalisis tulisan tangan, seorang grafologis bisa mendapat dokumen aslinya. Namun jangan khawatir, kita tetap bisa menganalisis banyak karakter lain dari lembar tulisan yang Kak Diana kirimkan. Yang menjadi perhatian pertama saya, dan ini cukup mencengangkan, bentuk huruf dari tulisan Kak Diana cukup unik dan sangat jarang dimiliki oleh orang lain pada umumnya. Bentuk tulisannya disebut copybook. Individu dengan tulisan copybook lebih senang melakukan segala sesuatu yang sudah diyakininya sebagai pakem. Tidak mudah membuat ia melakukan sesuatu yang membutuhkan konsep di luar kebiasaan. Saat dia punya pegangan atau konsep yang diyakininya, maka dalam situasi apapun ia dapat diandalkan. Ia bisa melakukan segala aktivitas berulang sesuai apa yang diyakininya tanpa merasa bosan. Memang dibutuhkan motivasi ekstra untuk membuatnya mau mengubah konsep atau kebiasaan. Kak Diana juga individu yang dapat diandalkan. Ia bekerja dengan terstruktur dan teratur. Selain ia memiliki tujuan yang pasti dan tetap, ia juga orang yang responsif dalam banyak hal. Ini semua tergambar dari bagaimana garis dasar tulisannya, yang mana ini berkaitan dengan cara seseorang dalam mencapai tujuan. Sebagai seorang grafologis, kami lebih sering dihadapkan pada situasi di mana kami tidak berjumpa dengan klien atau seseorang yang sedang dianalisis tulisannya. Namun dari contoh tulisan ini terlihat penulis adalah orang yang menggunakan sumber daya dengan optimal. Kak Diana juga orang yang ingin sentuhan personal. Ia senang diperlakukan dengan pendekatan personal. Dari cerita yang ia sampaikan, Kak Diana banyak mengisi hari-harinya antara lain dengan melukis. Hal ini berkesesuaian dengan analisis tulisan tangannya, bahwa ia orang yang punya ketertarikan pada seni dan idealis. Sekaligus sebetulnya terlihat bahwa dia membatasi pergaulan pada circle tertentu yang benar-benar membuatnya nyaman. Ia tidak senang berada di tempat asing. Nah, membatasi pergaulan pada circle tertentu tidak berarti bahwa seseorang tidak mampu bersosialisasi. Kak Diana adalah orang yang mampu bersosialisasi. Ia juga cukup stabil dan mampu mengelola tugas serta hal-hal yang sifatnya rutin dan punya pemikiran yang teratur serta orangnya idealis. Kak Diana juga individu yang sangat ingin selalu dekat dengan orang lain, terutama circle-nya, dan tidak senang menyendiri. Kak Diana juga punya ambisi positif. Ia menggunakan energi cukup besar untuk merealisasikan apa yang ingin diraihnya. Hal yang terlihat menonjol adalah ia patuh aturan dan dia tidak merasa benci saat pendapatnya ditolak. Ia punya intuisi tajam, percaya diri, dan merasa yakin bahwa dirinya pantas mendapat perhatian, punya peran dan status. Hal ini selaras dengan kisah yang disampaikan bahwa sejak kecil ia sering mendapat juara kelas, juara maraton, dan kemudian dalam musabaqah tilawatil Quran. Upper zone yang tinggi juga mendukung analisis ini. Setiap individu punya cara unik dalam berhubungan sosial, dalam arti bagaimana emosi masing-masing ditunjukkan. Nah, dengan melihat tulisan tangan Kak Diana, saya memperhatikan bagaimana kemiringan tulisannya. Karena dalam grafologi kita mengenal 3 gaya kemiringan atau slant, yaitu vertical slant, right slant, dan left slant. Pada bagian ini, analisis saya mengatakan bahwa Kak Diana adalah orang yang punya konsentrasi baik, mau menerima saran, dan bisa mengatur emosi. Sebagai bagian akhir analisis, saya mengamati bagaimana Kak Diana menggoreskan huruf T, menghasilkan analisis cukup lengkap. Coba perhatikan bagaimana goresan T-stem tinggi yang dibuatnya.
Ia orang yang punya kebanggaan dan rasa harga diri, dan merasa puas jika bisa melakukan pekerjaan dengan baik dan diapresiasi orang lain. Sementara tibar yang rendah menggambarkan bahwa ia bukan orang yang berlebihan dalam target dan ambisi pribadinya. Ingat, ia memang punya ambisi positif, tetapi bukan ambisi yang berlebihan. Kak Diana juga tidak menetapkan tujuan yang terlalu muluk, tapi hanya sebatas pada apa yang dirasanya aman dan praktis. Ia tidak mau menyerah di tengah jalan hanya karena alasan punya target pribadi yang tinggi, tetapi baginya sulit dicapai. Semua ia ukur sesuai kapasitas yang dimiliki. Dalam hal ini saya melihat dari penempatan bar pada kapital T dan bentuk bar pada kapital T. Grafolovers, selesai sudah saya menganalisis tulisan tangan Kak Diana Demir, pemerhati aksara bercerita yang tinggal di kota Bursa, Turki. Seluruh analisis didasarkan pada ilmu grafologi dengan menjaga objektivitas, independensi, dan tanpa bias konten. Sebagai analis tulisan tangan, kami tidak membaca konten dan isi skrip tidak mempengaruhi hasil analisis para analis tulisan tangan. Namun karena Grafolovers kali ini adalah diaspora yang tinggal jauh di benua seberang, ingin saya mengakhiri analisis ini dengan membaca isi skrip yang ditulis Kak Diana. Sebuah tulisan yang cukup indah dan menyentuh hati, berjudul Pesan Ayah. Kiranya juga bisa menjadi pesan berharga bagi kita semua. Terima kasih Kak Diana, meski kita jauh di mata, tapi rasanya dengan perkenalan ini menjadikan kita serasa dekat di hati dan semoga analisis ini bermanfaat. Jika berkenan, silahkan memberikan komen setelah menonton tayangan ini ya. Demikianlah akhir dari Aksara Bercerita kali ini. Terus optimis dalam meraih kesuksesan, bagaimanapun jalan menuju ke sana. Karena setiap individu pasti memiliki cerita berbeda. Tetap ikuti episode berikutnya dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. Saya Kusuma Prabandari pamit, sampai jumpa.